Sudah menghubungi pihak ATA atau Gus Miftah? Saya sudah WA keberatan kepada timnya Halilintar, dicuekin. Saya sudah WA, hati-hati loh mas. Saya WA aja kurang lebih seperti itu. Mas, ini kenapa dihapus? Padahal janjinya mau dikonfrontir kan, Iya. antara kita dengan tokoh agama yang nggak sepaham dengan kita. Iya. Dan ada apa ya, miskomitmen dari GM ini yang memang sebagai tokoh Nahdien mengambil rujukannya makna dukun itu dari tokoh Wahabi, yaitu Syekh Fauzan, Syekh Sholih Fauzan. Coba di cross check itu videonya. Memahami makna dukun, kalau acuannya ke Sholih Fauzan ya maknanya kahin, dan saya curiga itu kitab asli atau kitab terjemahan gitu loh. Akunya sebagai tokoh Nahdien gitu loh. Ini apalagi di podcast waktu di Mas Atta saya bilang dukun ditinjau dari sisi tidak melanggar syariat. Saya bilang saya persempit di situ ya. Saya persempit untuk yang saya sendiri ya. Walaupun saya kemarin belum masuk di komunitas itu, saya persempit yang tidak melanggar syariat. Mana dukun ini masih bisa kita untuk bantah. Pada tahun 1701 di dalam kamus Inggris Melayu itu mana dukun masih dikatakan sebagai pengobat dan saintis oleh seorang ahli bahasa Inggris namanya Thomas Bowley. Itu bisa di cross check ya. Sampai tahun 1900-an sejak adanya politik etis Belanda dengan adanya sekolah Eropa, akhirnya menggeser pelajaran-pelajaran pribumi, dalam hal ini komunitas termasuk di dalamnya keagamaan, yaitu madrasah segala macam, yang di dalamnya termasuk mengkaji masalah penyembuhan, dan itu digeneralisir oleh penjajah menjadi dukun, entah itu aliran santri maupun non santri gitu loh. Digabung di situ. Di situ. Dan dikumpulkan di undang-undang dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Makanya pemahaman tentang dukun, ada dukun jahat, dukun baik itu sebenarnya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di situ ada 12 spesifikasi atau 9 atau 12 spesifikasi atau klasifikasi itu. Ada dukun urut yang saya bilang tadi, ada juga dukun santet di situ. Makanya kalau bicara dukun, ya harus substantif, gitu loh, harus objektif. Kalau mengarah kepada pengobatan, ada katanya hipnoterapi apa siapa yang nggak terima di ATA itu? Oh gitu, fisioterapi. Fisioterapi. Katanya kami nggak terima dikatakan dukun. Loh, kalau nggak terima, kan kami bicara masalah sejarah. Dukun itu ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata lain daripada tabib dan apa sih namanya? Tabib sinonimnya apa? Bukan pesihir. Penyihir apa namanya? Oh, kahin. Ya. Jadi, bukan dukun. Jadi kahin. tabib dan kahin digabungkan jadi satu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ada juga dalam peraturan-peraturan negara atau undang-undang negara gitu loh. Artinya di sini seiring berjalannya waktu, bagian fisioterapi, dokter apa segala juga semuanya bagian daripada tabib dulunya. Gitu loh. Bagian daripada tabib, bahkan pada saat zaman apa Gus yang antara mantri ya, dulu belum dokter. Tahun dulu, 1910 bisa di cross check di data sejarah. Tahun 1910 menurut Profesor Martina Savitri, dosen IAIN Surakarta, itu ada namanya wabah pes sampai 1942. Pertarungan terakhir antara mantri pes itu berarti pembantu dokter ya, dengan dukun. Nah, disitulah terjadi peperangan opini. Akhirnya dimenangkan Belanda penjajah dalam hal ini di sisi yang satunya, yaitu mantri pes, tapi untuk yang komunitas termasuk santri di dalamnya dicap sebagai dukun, itu juga dikriminalisasi. Termasuk pakar di dalamnya yang dimanai dukun itu pakar pengobatan dan sains gitu loh. Jadi pakar pengobatan itu pada saat perdebatan antara mantri yang mewakili dokter, dulu kan belum ada dokter, mantri namanya. Itu pakar itu berdebat dengan orang-orang dukun ya, katakanlah tabib atau paranormal. Ini debat mereka tentang ilmu metafisika dan fisika, debat. Akhirnya yang kalah itu ya tim daripada tabib dan paranormal tadi, yang menang itu mantri gitu. Iya, makanya muncullah universitas-universitas yang mengatasnamakan kedokteran kan gitu. Jadi kalau bicara masalah edukasi, edukasi yang sebenarnya dirunut dari sejarah. Ya, gitu loh. Jadi kita berbicara masalah edukasi, kita tidak pernah justifikasi orang, ngata-ngatai orang gitu loh. Kamu cabul, dengar kata saya. Kamu, coba andaikan saja kalau kita ngikutin aliran sesat ya yang dilakukan oleh si dukun ini, ya dukun merah ini, ya aliran sesat menurut saya nih. Baru nih mengedukasi caranya begini gitu. Andaikan saja kita mengikuti semua masyarakat Indonesia ini langsung mengikuti dan menjustifikasi tanpa ada proses pengadilan, jadi kacau balau. Coba di kelas-kelas kita contoh ya, misalnya seorang guru mau ngajar ke anaknya baru masuk. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak kambing, anak-anak kebo, selamat pagi. Itu bahasa itu halus ya. Tapi pasti anak-anak itu tidak terima.
Loh, kok guru ini mau mengajarkan kita tapi tidak pakai adab? Kita dipanggil anak kebo, anak kambing. Laporlah ke orang tua kita. Lalu orang tuanya nggak seneng, datang ke guru BP, guru kepala sekolah dan lain-lain. Gitu loh. Kan itu seperti itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.